Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Jimmy Channel, dan di video kali ini kita sudah berada di sirkuit MotoGP Mandalika yang Indonesia punya. Dan di kesempatan kali ini kita akan memantau aktivitas pengerjaan mulai dari atas trek lurus hingga garis finish. Dan sekarang kita sudah berada di atas trek lurus. Di bagian sisi kiri dari trek line di sini, teman-teman bisa perhatikan untuk hasil pengecoran dari pondasi pit lane, dan juga untuk hasil penanaman rumput atau sambungan dari penanaman rumput di trek lurus menuju ke ujung trek lurus, dan sekarang sedang dikerjakan untuk penanaman rumput di bagian atas tunnel yang pertama. Di sini teman-teman bisa perhatikan untuk hasil penanaman sudah mulai ditanam, dan juga bagian dari sisi kiri tunnel yang pertama sudah tidak ada aktivitas pengerjaan karena untuk hasil penimbunan sudah rata dengan permukaan badan tunnel. Sedangkan untuk bagian sisi kanan tidak kita ambil untuk videonya karena masih dalam proses penyedotan, seperti penyedotan yang sudah dilakukan kemarin sore. Jadi kita akan lanjut menuju ke depan untuk melihat apa saja capaian dan aktivitas pengerjaan yang sedang dilakukan. Terlihat di depan kita ini untuk persiapan penanaman rumput sepanjang trek lurus di sini. Dan ini merupakan ujung dari trek lurus, dan di sini akan ditanam rumput sampai di ujung sini. Dan tikungan yang pertama bagian sisi kanan sudah dilakukan penanaman rumput 1 bulan lalu, dan hasil penanaman di sini di bagian sisi kanan dari tikungan yang pertama menuju tikungan yang kedua sudah mulai menghijau. Sedangkan untuk aktivitas pengerjaan yang sedang dilakukan sebelum tikungan yang kedua atau di antara pertengahan tikungan yang pertama menuju tikungan kedua bagian sisi kanan di sini sedang dilakukan untuk proses pengoneksian atau penyambungan dari drainase Hauroton, dan akan dialiri atau akan dipasang untuk saluran buangan menuju drainase wisbeton yang sudah dipasang, yang berukuran besar, yang nantinya akan menyerap aliran air yang berada di drainase Hauroton dan akan dibuang atau akan disaluri menuju luar dari lintasan sirkuit Mandalika. Dan di sini juga di samping kiri dari tikungan yang kedua di sini juga ada sistem drainase wisbeton, sebagian sudah dipasang dan sebagian belum dikoneksi. Di depan kita ini merupakan tikungan yang kedua menuju tikungan yang ketiga, dan bagian area run up sudah dilakukan penambahan lapisan yang sebelah sisi kiri maupun sebelah sisi kanan. Sedangkan untuk bagian lintasan utama yang sudah dilakukan pengaspalan beberapa minggu yang lalu, dan ini merupakan pengaspalan atau lapisan pertama untuk pengaspalan lintasan utama, dan akan dilanjutkan untuk proses pengaspalan lapis kedua dan ketiga setelah proses pengaspalan dari trek lurus hingga ke garis finish sudah benar-benar terkoneksi atau benar-benar tersambung. Maka untuk proses pengaspalan lapis kedua dan ketiga kemungkinan tidak akan terputus atau terpotong seperti pengaspalan yang sudah dilakukan saat ini. Dan di sini kita sudah berada di atas tikungan yang kelima, yang dimana untuk bagian sisi kiri dari tikungan yang kelima atau untuk area gravel di sini sudah ada penimbunan atau penghamparan dari kerikil material untuk titik jatuh para rider nantinya. Dan sekarang di sini kita bisa melihat bahwa untuk pengerjaan sedang dilakukan aktivitas untuk perataan ya, dan juga untuk penggalian bagian drainase wisbeton yang akan dikoneksi dari dalam lintasan menuju ke luar lintasan sirkuit Mandalika. Dan kita akan lanjut menuju tikungan ke-6, ke-7 hingga tikungan seterusnya. Di sini untuk sambungan hasil pengaspalan yang sudah dilakukan 5 hari lalu, mulai dari tikungan 5 ke-6 hingga tikungan yang ke-7 sudah benar-benar
terlihat bagus di sini, dan juga untuk hasil penanaman rumput bagian sisi kanan dari trek line di sini sudah mulai menghijau. Dan untuk tikungan yang ke-7 hingga tikungan yang ke-8 terlihat sudah dilakukan prime coat. Di sini untuk alat pengaspalan dan juga finisher, pemadatan seperti tandem roller sudah dipersiapkan. Itu artinya untuk proses pengaspalan sebentar lagi akan segera dilakukan untuk proses pengaspalan setelah tikungan yang ke-8 hingga tikungan yang ke-9 sudah benar-benar terkoneksi atau tersambung dan sudah dilakukan proses untuk pelapisan cairan prime coat. Di sini sebelum kita menuju ke tikungan yang ke-8, di sini kita akan memantau bagian sisi kanan dari hasil penimbunan tunnel yang kedua, yang dimana di sini untuk hasil penimbunan sudah hampir sampai dengan rata dengan permukaan badan tunnel. Begitupun untuk sebelah sisi kiri, untuk aktivitas pengerjaan sudah dilakukan pengecoran retaining wall sebelah kiri maupun sebelah kanan, tinggal dilakukan untuk pengoneksian antara sayap kiri dengan badan tunnel, lalu akan dilanjutkan untuk proses penimbunan seperti penimbunan yang teman-teman perhatikan barusan di bagian sisi kanan dari tunnel yang kedua ini. Kita akan lanjut menuju lintasan utama. Di sini untuk bagian lintasan utama hasil prime coat sampai di tikungan ke-8 saja, dan akan dilanjutkan untuk pelapisan cairan prime coat mulai dari tikungan ke-8 hingga tikungan yang ke-9. Namun di sini untuk pengerjaan masih tetap dilakukan untuk proses pelapisan atau penambahan lapisan di permukaan lintasan utama. Di sini juga bagian sisi kiri dari track line, koneksi dari drainase Horuton berbelok ke arah kiri, itu artinya akan menuju ke arah sisi kiri di luar lintasan di tikungan yang ke-8, dan kita akan pantau bagian lintasan utama di sini mulai dari tikungan yang ke-8 hingga tikungan yang ke-9 yang sudah dilakukan penambahan lapisan agregat kerikil mulai dari kemarin ya, dan tadi malam sempat ada lembur juga di area sini. Dan juga untuk lapisan dari penambahan lapisan untuk penyempurnaan, mungkin hari ini kita bisa melihat bahwa untuk tikungan ke-8 hingga 9 akan benar-benar rapi, dan insya Allah nanti sore kita akan pantau lagi untuk hasil pengerjaan ya. Kemungkinan untuk permukaan dari lintasan tikungan ke-8 hingga 9 akan terkoneksi, jadi akan dilanjutkan untuk proses pelapisan cairan prime coat, dan untuk pengaspalan mulai dari tikungan yang ke-7 hingga tikungan yang ke-9 akan segera berlangsung jika lintasan di tikungan yang ke-7 hingga tikungan yang ke-9 sudah benar-benar terkoneksi atau tersambung. Dan kita akan lanjut untuk memantau aktivitas pengerjaan di titik pengerjaan lainnya, seperti di depan kita ini bagian sisi kanan dari tikungan yang ke-10, yang dimana di sini untuk area service road bagian dalam atau sebelah kanan sedang dilakukan proses untuk pemadatan, karena di sini sudah dilakukan perataan dan juga penambahan lapisan agregat kerikil. Maka dari itu untuk proses penyempurnaan akan dilakukan pemadatan sesuai kepadatan yang sudah ditentukan, lalu akan dilapisi dengan lapisan cairan prime coat, sehingga untuk proses pengaspalan akan dilanjutkan untuk mengoneksi pengaspalan yang sudah dilakukan di bagian service road bagian dalam di tikungan ke-8, 9, dan akan dilanjutkan menuju tikungan yang ke-10 hingga tikungan yang ke-11. Di sini kita sudah melewati tikungan yang ke-12. Untuk aktivitas pengerjaan di area sini tidak ada yang dapat kita review, namun kita akan melihat bagian sisi kanan kita ini atau area luar dari sirkuit Mandalika atau lintasan tikungan yang ke-13, yang dimana tadinya ada mobil yang melintas di sini lalu kecebur ke area got di sini, dan terlihat ada ekskavator mini yang akan berusaha untuk membantu untuk mendorong atau menggali sisi kiri maupun sisi kanan untuk membantu mobil yang lagi
kecebur di area lumpur di sana. Di sini kita sedang berada di area tikungan yang ke-13 guys. Bagian lintasan utama di sini sudah terlihat ya untuk penambahan lapisan agregat kerikil. Begitupun untuk bagian sisi kiri, dari kemarin hingga saat ini sudah banyak lapisan yang sudah dikerjakan di bagian tikungan yang ke-13 hingga tikungan yang ke-14 ini. Dan juga bagian sisi kanan dari drainase Horoton di bagian lintasan utama di sini sudah dilakukan penambahan lapisan atau untuk penyempurnaan bagian lintasan utama. Dan di sini sisi kiri maupun sisi kanan dari hasil pengecoran drainase Horoton nantinya di sini akan dikeruk ya, lalu akan diganti dengan material kerikil halus untuk segera diratakan, dipadatkan, lalu untuk proses pengaspalan atau penyambungan dari pengaspalan yang sudah dilakukan akan bisa segera terkoneksi atau tersambung agar semua lintasan secepatnya kita doakan untuk bisa tersambung atau terkoneksi agar di akhir tahun ini kita akan bisa menjadi tuan rumah kebanggaan Indonesia. Di sini kita sudah berada di atas tikungan yang ke-15, di mana untuk area tikungan yang ke-15 masih difokuskan untuk penggalian, pemasangan sistem drainase, penimbunan dan pemadatan dari sisi kiri lintasan, yaitu untuk bagian area run up maupun area gravel, yang nantinya area gravel yang terlihat begitu luas bagian sisi kiri kita di sini akan menjadi area titik jatuh atau area gravel untuk titik jatuh para rider nantinya. Di sini kita akan menuju ke arah tikungan yang ke-17, yang dimana untuk proses pengerjaan di sini cuma ada satu alat ekskavator yang nantinya akan melakukan penggalian di area sisi kiri dari tikungan yang ke-17 untuk memasang atau mengoneksi antara drainase Wisbeton dengan drainase buangan yang berada di drainase Horoton akan disaluri menuju drainase Wisbeton. Oke guys, sekarang kita sudah sampai di ujung dari tikungan yang ke-17 menuju trek lurus yang tadinya kita mulai memantau atau melihat kondisi terkini atau terbaru pada siang hari ini. Dan di sini kita akan berbelok ke sebelah kiri atau geser ke sebelah kiri untuk melihat kondisi terkini atau capaian dari land clearing atau pembersihan lahan di area warga maupun area makam. Pokoknya di area dari pembangunan atau lahan pedok nantinya di sini sudah benar-benar dipersiapkan. Di sini terlihat untuk pemukiman warga yang selama ini warga tetap menginap atau tetap tinggal di area pedok di sini sudah mulai membongkarkan rumahnya masing-masing, dan untuk proses penebangan pohon dan juga untuk penggalian dari sisi kiri maupun sisi kanan nantinya di sini akan dibangun pedok, dan juga masih banyak yang akan dibangun. Selain pembangunan pedok juga nanti untuk lahan area parkir maupun lahan-lahan yang dipersiapkan ini tentunya nanti akan sangat berguna untuk pembangunan selain pembangunan pedok juga. Di sini kita akan coba ya untuk berkeliling di area land clearing ini agar teman-teman juga bisa memperhatikan dengan detail atau dengan jelas hasil pembangunan dan juga hasil land clearing apa saja yang belum dikerjakan. Dan di akhir video seperti biasa guys, kita akan coba terbang tinggi setinggi 500 meter untuk melihat bentuk dari hasil pembangunan sirkuit Mandalika ini. Jadi seperti request teman-teman kemarin untuk terbang tinggi, karena untuk ketinggian dari hasil terbang untuk drone atau aircraft ini
sampai ketinggian 500 meter, tidak bisa lebih dari 500 meter. Jadi di sini kita akan coba ya terbang setinggi 500 meter, dan nantinya teman-teman bisa memperhatikan atau melihat bagaimana bentuk dari sirkuit Mandalika, di titik mana saja yang belum dikoneksi atau di bagian lintasan mana yang belum dikerjakan, dan juga di area tengah maupun luar sirkuit Mandalika juga teman-teman bisa memperhatikan dengan jelas dengan ketinggian yang cukup tinggi, dan juga lahan yang mana yang belum dikerjakan atau yang belum di land clearing, teman-teman bisa perhatikan dengan jarak yang cukup tinggi. Di sini kita sudah terbang setinggi sekitar 270 meter, dan kita masih berusaha untuk menaikkan drone sampai ketinggian 500 meter. Dan di sini teman-teman sudah melihat ya bahwa bagian sisi kiri maupun sisi kanan dari area sirkuit Mandalika ini merupakan area pantai yang sangat indah ya. Di ketinggian ini teman-teman bisa memperhatikan bahwa untuk bagian sisi kiri, bagian depan dari area sirkuit ini terlihat sangat bagus, sangat indah ya untuk pemandangan pantai dan juga pemandangan alam sekitar sini. Dan nantinya jika di antara teman-teman yang ingin berkunjung ke Lombok dan belum mengetahui terkait harga transport atau harga homestay di Lombok, teman-teman bisa bertanya-tanya dengan saya di DM Instagram. Nanti bisa cari link di kolom deskripsi, nanti saya cantumkan di sana untuk link Instagram saya Jimmy_subskate. Nanti bisa di follow dan bisa di DM untuk menanyakan terkait untuk harga tiket dan segala macam. Nanti misalkan untuk harga tiket masuk di sirkuit Mandalika ini sudah keluar informasinya, nanti saya akan informasikan kepada teman-teman ya. Untuk saat ini saya belum tahu mengenai harga tiket di sirkuit Mandalika ini, namun nanti kalau sudah keluar informasinya, insya Allah nanti saya akan informasikan baik itu dari melewati YouTube maupun lewat Instagram. Insya Allah nanti saya akan informasikan. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman suka dengan video ini, cukup bantu dengan cara like, comment, share, and subscribe agar channel ini tetap berkembang di dunia per-YouTuban. Dan saya Jimmy Channel pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.